Jadi mungkin yang diselimuti itu pemirsa, coba bisa dilihat, dan yang diselimuti itu adalah sisa-sisa peninggalan candi-candi yang lama. Kayak batu-batunya itu. Iya, Terus ya. Iya, ini peninggalan batu-batunya. Konon ceritanya seperti itu. Di peninggalannya ya ini, dan juga ada di sini. Oke. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dedi Santana. Ayo dukung channel ini dengan cara klik subscribe yang ada di bawah. Anda sudah mensupport channel ini terus berkembang. Ingat, subscribe itu 100% gratis. Dan jangan lupa di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi teman-teman ya di video saya Dedi Santana. Oke, seperti di video sebelumnya kita sudah mengeksplor lokasi situs kawitan yang ada di dalam. Sekarang kita akan mengeksplor bersama Gosaan di lokasi di situs kawitan yang berada di luar. Ayo nanti Gosaan akan menjelaskan semuanya yang ada di situs kawitan ini. Yuk. Oke, kita kan masih ada posisi di dalam, kita keluar dulu. Oke teman-teman ya, kita sudah berada di luar lokasi situs kawitan. Mungkin Gosaan bisa menjelaskan apa saja yang ada di luar situs kawitan ini, kayak seperti patung, candi dan lain sebagainya. Nanti Gosaan yang menjelaskannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sampaikan apa yang ada di luar ini. Mungkin bagi rekan-rekan ataupun teman-teman yang memang senang akan napatilah sejarah, pasti akan tahu tempat ini kan gitu toh, yang dinamakan situs kawitan. Tapi di sini kenapa ada ornamen-ornamen tertentu yang kiranya berbentuk seperti kalau orang Islam ngomong berhala ataupun patung ya kan. Nah, ini konon ceritanya patung ini dibuat sebagai penjaga. Kalau orang Jawa bilang butuh galiyuk kalau nggak salah. Dan ini adalah naga kembar atau naga kemanten. Ini menjaga keamanan dan ini menjaga akan kemurnian energi. Ya, kemurnian energi yang ada di dalam situs kawitan. Beserta ini adalah bentuk penjaga. Kalau ada teman-teman yang memang senang napak tilas, biasanya kalau mau masuk di sini ada sebuah penampakan seperti genderuwo besar. Jadi ini tempatnya di sini. Oh iya. Terus kalau ini biasanya kalau orang-orang yang senang napak tilas di sini, ini akan kelihatan seperti hanya wanita. Kalau memang diperbolehkan, orang masuk, ini akan seperti ini, kelihatan seperti patung biasa. Tapi kalau tidak diperbolehkan, ini pengalaman kita pribadi, seperti ada orang berdiri di yang sini. jaga Gus ya? Iya, berwujud cewek, rambutnya panjang seolah-olah. Kalau nggak berdiri menghadap pintu, dia duduk istilah membelakangi kita, dan dia seolah-olah seperti menyisir rambut. Di sini ini biasanya sehingga insya Allah apa yang kita rasakan di sini, hal itu semoga menjadi energi positif karena kita memang tidak ada niatan buruk untuk eksplor pada malam hari ini. Yang penting niatnya kita mengeksplor Gus ya, mengasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah seperti ini loh sejarah kita punya seperti ini, kita harus menjaganya seperti ini. Yang ada di sebelah sana juga ada bendera merah putih yang pasti
Indonesia. Iya, kita tetap menjaga nasional sama religius, nasionalis sama religius sudah ada di sini, tergantung gimana kita itu menyikapi ataupun gimana kita itu menelaah dan mengambil sebuah hikmah dalam sebuah perjalanan spiritual. Jadi monggo untuk selanjutnya kita ada di sana Mas. Jadi nanti di sebelah ini ya, sebelah kanan ya. Sebelah kiri. Di sebelah kiri. kiri dari situs Kawitan ada juga peninggalan sejarah yang konon ceritanya juga kesakralannya juga diakui oleh orang-orang Jawa tentunya. Ayo teman-teman. Oke teman-teman ya, kita sudah ada di sebelah kiri situs Kawitan ya. Ini temboknya yang ada di sini. Oke, dan sekarang yang ada di sebelah sini tuh seperti ini mungkin Gus Aan bisa menjelaskan Gus. Oh iya, ini sesuai yang ada di dalam tadi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemirsa, pada segmen kali ini kita sudah memasuki di satu situs namanya situs Mbah Kodok. Orang-orang bisa mengartikan Mbah Kodok karena apa? Di sini mungkin ada patung kodok. Tapi kalau di dalam agama tertentu ini dinamakan Dewa Marabunta. Jadi kalau orang bisa diyakini kalau orang-orang saudara-saudara kita yang agama lain mungkin bisa meyakini kalau kita itu bersembahyang di sini ataupun berdoa di sini kita akan mendapatkan sebuah kekayaan ataupun rezeki yang melimpah. Biasanya seperti itu. Tapi wallahu a'lam, bukan berarti kita juga meminta kekayaan di sini. Kita hanya sebatas sowan dan menghormati situs Kawitan supaya hal ini bisa tetap terlindungi dan terjaga baik secara zahirnya ataupun ghaibnya. Ya, jadi wujud kita di sini adalah silaturahmi dalam bentuk experience of religion. Oke Gus, di situ kan saya lihat di situ tidak hanya patung kodok saja, tapi ada patung-patung yang lainnya. Oke, mungkin Gus Aan bisa menjelaskan itu patung apa saja. Di sini ada patung yang namanya Mbah Marabunta. Nah, itu dibentukkan seperti kodok, ini Mbah Marabunta. Dan ini adalah lambang-lambang dari Banyuwangi, lambang kekuatan dari Banyuwangi, yaitu Mbah Singobarong. Nah, Singobarong. Dan ini bentukan dari Prabu Brawijaya. Bukan Prabu Brawijaya. Prabu Erlangga, Dewa Kepintaran. Ya. Oh, Dewa Kepintaran di sini. Dan di sebelah sana juga ada penjaga Mbah Singobarong juga. Dan yang menarik lagi di sini, nah ini patung ini lama Mas Edi. Oh, patung ini lama sekali, yang dulunya sebenarnya ada di dalam situs Kawitan. Tapi nggak tahu kenapa, entah jalan sendiri ataupun dipindah sama seseorang, beliau sudah ada di sini. Mungkin niat beliau adalah menjaga situs yang ada di sini. Sebenarnya yang memang benar-benar asli Mbah Marabunta ini ada di dalam sini. Oh, ada yang asli. Yang asli ada di dalam sini. Sehingga tidak kelihatan karena memang mungkin dirombak ataupun diperbarui. Oke. Kalau itu tadi Guys yang belakang itu patung apa Guys? Ini namanya Mbah Semar Kunjung. Mbah Semar Kunjung. Mbah Semar Kunjung ataupun Semar Geting. Kalau orang-orang Jawa pada umumnya pasti tahu namanya Mbah Semar Kunjung apa. Nah, ini menunjuk ke arah sebelah sana. Kan gitu. Ini apa sebenarnya? Mungkin adalah kiblat dari orang Jawa. Tapi jarinya udah hilang, wallahu alam. Karena mungkin usia masih dia. Iya, usia dari patungnya dari patung ini, sehingga mungkin juga ada kaitannya orang-orang yang jahil, wallahu alam lah. Yang pasti intinya di sini kita tuh tidak datang dengan niatan-niatan untuk hal-hal yang negatif. Tentunya kita hanya sebatas benar-murni mengeksplor dan saling mendoakan, berkontribusi akan sesama makhluk Allah, sehingga selain daripada hablum minallah dan hablum minannas, ini hubungan kita sesama gaib. Dan mungkin dari situ manusia itu akan menemukan sebuah perjalanannya dari situ. Itu ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sekelilingnya itu pagernya itu kan kelihatan natural banget. Mungkin saya juga merasakan ini kenyamanan di sini Guys ya. Kayak kita kembali ke alam kalau di sini. Iya. Ini biasanya dibakar kayak gini Mas. Biasanya habis ada acara hari raya umat Hindu biasanya baru ada
biasanya sih kalau pas di hari-hari biasa ya nggak kopen seperti ini, nggak terawat juga di pagri seperti ini. Tapi setidaknya ya udahlah, kalau memang ini dijaga yang pasti ada yang menjaga. Kenapa dijaga, yang pasti sesuatu hal yang ada di sini pasti istimewa juga ya. Kita tidak mengharapkan satu hal apapun di sini, kita juga tidak mengharapkan dalam bentuk apapun, manifestasi apapun. Yang intinya kita tetap mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya menjaga ataupun nguri-nguri budaya yang ada di tlatah Bumi Blambangan khususnya, dan umumnya tlatah Bumi Jawa. Karena kan kita orang Jawa ya. Oke, kita harus bangga teman-teman ya punya sejarah seperti ini, dan teman-teman itu harus menjaga, kita semuanya kita harus menjaga biar tidak punah Gus ya. Iya, betul. Biar tidak punah untuk sejarah kita. Energinya kuat banget Gus ini, lihat. Iya, pastilah. Pasti kalau orang itu memiliki indera keenam semuanya pasti akan memiliki. Cuman sensitivitas seseorang itu terlihat di saat orang itu terlatih ataupun hanya sebatas memasuki dimensi lain. Dan alhamdulillah mungkin kalau saya rasakan itu ada pergerakan lainnya tidak gerak, cuma hanya di situ. Mungkin waalaikumsalam warahmatullah. Dan mungkin di sini ada mbah-mbah yang hadir. Saya juga mempersilahkan beliau karena mungkin ada kekurangan apa yang kita suguhkan di sini. Saya mohon maaf. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan sinten? Jenengan sinten? Jenengan sinten? Mungkin ini penampakan macan yang tadi Mas kameramen yang dengar tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih Mbak, wonten napa samanten panjenengan hadir wonten iki? Mama. Ya teman-teman ya, ada juga masih di dalam. Ya Allah. Niat kita bagus di sini, kita niat baik. Kita tidak mengganggu. Tolong. Mbah, mungkin wonten sing kang panjenengan jelasaken. Nggih, kula tampi samangke. Aku duwe jeneng iki. Sampun sinten, Mbah? Sukmogati jeneng. Sukmogati. Sampun Mbah nuwun Mbah Sukmogati, samangken king napa panjenengan saged dateng mriki? Ya pokoknya kene tunggu. Ya alhamdulillah kula kanthi niatan sae silaturahmi wonten mriki. Terus kula nyuwun ridhoni pangesti panjenengan supaya niki saged lancar. Senapa mungkin panjenengan kagungan saged kula sampaikan tentang anak cucu panjenengan. Atine makan ning ngono. Nggih. Menyampaikan bahwa tempat samakin kula nyuwun kupat sami kula suwun panjenengan saged ngalih wonten wadal samakin. Oh nggih. Nggih lek bilih panjenengan saged bantu kula matur nuwun kangge sampeyan. Dene niat kula mboten niat awon. Lek memang panjenengan pengin monggo, tapi setidaknya niat kula niat silaturahmi. Wadal ingkang panjenengan nggih sae. Monggo. Jalan matal wonten bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman ya. Ini apa piye? Piye keluar? Weh, pundak aku. Yo. Yo. Banyak nama gak dikau. Mobil. Ya. Gua antar aja, gua antar. Ya. Ini apa mau? Oke teman-teman ya, tadi ada yang energi yang masuk ke teman-teman. Mbah kok ngomongi nek Mbah sing sinten niku Heeh. Suryo. Suro. Mbah Suro niku Tasik. Mbah niku nate mireng. Sanjan niku nate mireng. Kowe nyapo ning kene. Kowe nek opo ning kene? Kowe nek urusan apa nek gak urusan gak usah repot. Bene Mbah ben anteng ndek kene karo sederek-sederek. Tapi kowe aja repot. Rene iki ning situ sing Mbah Suryo. Mbah Suryo. Mbah Suryo apa ning kene iki mau? Mbah Suryo. Mbah Suryo. Ya, Kasih ndek kene. Oke, di situs Mbah Suryo seperti di video kita sebelumnya teman-teman di makam Dowo itu. dan buang kok kita bahas lagi ya. Terus isi apa? Silon ini. Ya Allah. Jadi ada penjelasan yang mungkin bisa kita jelaskan kenapa kejadian ini. Aku masih Jadi ya agak lumayan apa ya, dibilang ekstrim ya ekstrim, cuman mungkin tadi gini, dari video sebelumnya kan kita di makam Mbah Dowo di video sebelumnya teman-teman ya. di makam Mbah Dowo itu bukan masalah kita yang membuat sebuah kesalahan dah, tapi waktu mungkin yang kurang tepat, sehingga dari waktu yang kurang tepat seperti itu kita datang tanpa juru kunci. Iya, mungkin itu teman-teman. Sehingga kita itu dimarahi, tapi ya aku berani kok, dalam arti saya itu berani bertanggung jawab. Dalam arti apa, niat kita nggak jelek, niat kita nggak jelek, kita nggak mengadakan apa istilahnya ritual yang memang benar-benar kita harus adu kekuatan, ndak di situ niat kita memang bagus. Cuman kalau memang beliaunya tadi hadir, itu pasti ada suatu hal yang memang ada kaitannya dengan alas purwo yang mungkin terjadi seperti itu. Sehingga mungkin ini pemirsa, kita minta doa saja, mungkin apa yang kita laksanakan pada malam hari ini sampai nanti kita adakan video berikutnya ataupun kita lanjut dengan video berikutnya, kita tetap mendapatkan barokah hikmah supaya modal kita berangkat selamat, insya Allah nanti pulang pun selamat kan gitu, seperti itu Mas Edi. Dan mungkin ini Mas Edi bisa jelaskan dulu kepada pemirsa, saya tak menetralisir lagi. Mungkin ada yang memang benar-benar butuh bantuan saya. Mohon maaf pemirsa ya, saya tinggal dulu sebentar. Oke teman-teman ya, itu tadi ada yang energinya masuk itu ada 2 orang, tapi yang satunya cuma kita nggak shoot, kita cuma nge-shoot ke fokus yang satunya. Soalnya seperti yang teman-teman lihat tadi, sangat seru sekali. Saya pun juga sampai seperti ini teman-teman tuh. Oke, kita next ke video berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa klik like serta komen, jangan lupa di share biar semua teman-teman itu tahu. Oke, yuk. Oke teman-teman ya, tim kameramennya kemasukan energi.